Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavi Mariandila dengan NIM 22034049. Menciptakan 1000 entrepreneur muda di Sumatera Barat. Di Indonesia, jumlah pengusaha per penduduk lebih kurang 2-2,5% maksimal. Ada 2.700 jumlah penduduk jika dibandingkan dengan Thailand. Mereka memiliki sekitar 5% pengusaha. Di Malaysia sekitar 6-7%, di Singapura sekitar 10-11% pengusaha, sedangkan di Cina terdapat 14%. Untuk mendukung perekonomian nasional, butuh 3,5-4% jumlah penduduk untuk jadi pengusaha berdasarkan yang memiliki omset miliaran. Butuh 4% penduduk untuk menjadi pengusaha berdasarkan itulah penyusun program kreatif entrepreneurship. Kreatif entrepreneurship bukan hanya mengubah seseorang dari pengusaha orang biasa menjadi pengusaha. Entrepreneur itu scale up, break up, dan juga termasuk creative entrepreneur mengubah mindset. Creative entrepreneur menurut pakar marketing Lisa Browning 2011 adalah seorang yang memulai atau menjual bisnisnya menggunakan ide kreatif. Ada yang menyebut creative entrepreneur merupakan pakar marketing Lisa Browning 2011 adalah seseorang yang memulai menjual bisnis menggunakan ide kreatif. Ada yang menyebutnya sebagai bisnis basis kreatif. Creative entrepreneur basisnya adalah kreatif. Tips menjadi creative entrepreneur. Menurut passion, seseorang creative entrepreneur perlu menemukan passion untuk mengembangkannya dalam bidang tersebut. Kamu juga perlu ahli dan juga terus belajar agar bisa terus berinovasi untuk mewujudkan keinginan kalian. Seorang creative entrepreneur harus memiliki keinginan dan passion sendiri agar bisa terus berkembang dan tidak hanya ikut-ikut orang lain saja. Sabar, tak hanya menemukan passion. Seorang creative entrepreneur perlu bersabar ketika menemukan klien yang susah dipahami atau proyek yang dikerjakan cukup sulit. Seorang creative entrepreneur harus siap dengan revisi-revisi yang akan datang. Dengan kesabaran, usaha yang kamu kembangkan akan memiliki reputasi baik untuk maju dan berhasil. Mempelajari bisnis. Jika kamu tidak memiliki basic bisnis sama sekali, kamu perlu belajar untuk menjadi creative entrepreneur yang sukses. Kamu tidak bisa mengandalkan sisi kreatif yang kamu miliki, namun kamu perlu pengetahuan bisnis untuk menerapkan strategi yang efektif. Karakteristik creative entrepreneur. 1. Berinovasi dan berimajinasi. Seorang creative entrepreneur harus berinovasi dan berimajinasi untuk menciptakan hal baru agar bisa menarik perhatian klien dan target pasar dari hasil karya yang kamu kerjakan. Semua hal yang menarik tentunya berasal dari imajinasi kreatif. Selain itu, inovasi juga akan membuat karya yang kamu kerjakan bisa berbeda dari para kreatif entrepreneur lainnya, sehingga banyak orang atau klien yang akan menggunakan jasamu. Memiliki jiwa kompetitif. Banyak saingan di dunia kreatif entrepreneur. Tentunya menuntut kamu untuk memiliki jiwa kompetitif dan tidak takut untuk bersaing dengan orang lain. Jika sudah memiliki sifat ini, tentunya kamu akan berani untuk berinovasi dan berkembang dalam melakukan bisnis berbasis kreatif ini. 3. Tidak takut untuk mengambil risiko. Saat menjalankan sebuah bisnis, tentunya apa yang kita inginkan atau kita tuju bisa berjalan sesuai dengan rencana. Seorang creative entrepreneur harus berani mengambil risiko saat gagal menjalankan bisnis agar bisa bangkit dan berkembang lebih baik lagi.
Untuk itu, kamu perlu memikirkan secara matang tentang strategi dan juga bisnis yang kamu buka. Jujur. 4. Jujur. Seorang kreatif entrepreneur tentunya harus memiliki karya yang asli tanpa mengikuti orang lain secara persis. Kamu bisa memakai produk orang lain sebagai acuan bisnis, namun kamu tidak bisa mengikuti secara persis apa yang dikerjakan orang lain. Oleh karena itu, jujur merupakan yang harus dijunjung oleh kreatif entrepreneur untuk membuat karya yang original agar para klien senang. 5. Berani menghadapi kritik. Menurut Harvard Business Review, sebuah kritik bisa menjadi inovasi yang kreatif dan dapat menginspirasi. Jadi, seorang kreatif entrepreneur harus berani menghadapi kritik dari klien atau orang lain. Untuk persoalan, kalau untuk di Sumatera Barat, pengembangan yaitu adalah bersalah di industri. Persoalan 1000 menggunakan beberapa strategi mungkin dengan sosial di Sumatera, artinya melibatkan sekian persen pengusaha, karena memang untuk strategi dibutuhkan tidak hanya akademik ataupun ingin mengembangkan usaha, mungkin lebih paham atau inti kewirausahaannya. Sampai di sini hasil materi saya. Kalau ada salahnya, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.